Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MI Nurul Huda Family. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku pada muatan IPA, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, apa sih perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan atau melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nah, mari kita simak materi berikut ini. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Vegetatif itu sendiri ada vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Mari kita bahas satu persatu mulai dari perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin. Ini dialami oleh tumbuhan berbiji melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jadi serbuk sari di sini merupakan sel kelamin jantan, sedangkan kepala putik merupakan sel kelamin betina. Penyerbukan akan diikuti oleh proses pembuahan. Pembuahan yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan, atau disebut juga sebagai spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau disebut juga sebagai sel telur. Jika pembuahan berhasil, akan terbentuk biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif antara lain padi, jagung, rambutan, jambu, mangga, dan lain-lain. Di sini ada contoh proses perkembangbiakan generatif pada jagung dan pada mangga. Kita lanjut ke bagian-bagian bunga. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan contoh bunga lengkap yang bisa kalian jumpai pada bunga sepatu. Dapat kita lihat bahwa di situ ada tangkai bunga, kemudian dasar bunga, kelopak, bakal buah, benang sari, tangkai putik, kepala putik, dan mahkota. Bunga lengkap ini merupakan bunga sempurna karena memiliki benang sari dan kepala putik. Secara sederhana, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi serbuk sari sama kepala putik bersatu dan mengalami pembuahan. Dari pembuahan itu menghasilkan buah dan biji. Kemudian dari buah dan biji tumbuh menjadi tumbuhan baru. Seperti itu. Macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi 1. Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Jadi masih dalam satu tumbuhan tetapi berasal dari bunga yang berbeda. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi tidak satu tumbuhan, tetapi masih sejenis. Jadi berasal dari dua tumbuhan yang masih sejenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak sejenis. Contohnya pada gambar berikut. Macam-macam perantara penyerbukan. Penyerbukan yang dibantu dengan angin disebut sebagai anemogami. Biasanya tanaman yang penyerbukannya dibantu angin memiliki bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau. Contohnya pada tanaman padi dan jagung. Penyerbukan yang dibantu dengan serangga disebut sebagai entomogami. Ciri-cirinya adalah bunga memiliki warna menarik dan cerah, menghasilkan nektar. Umumnya serbuk sari lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Contohnya adalah bunga matahari. Penyerbukan dengan bantuan burung disebut sebagai ornitogami. Ciri-cirinya adalah memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk terompet. Burung yang dapat membantu penyerbukan contohnya adalah burung kolibri. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dengan bantuan burung adalah bunga cangkring atau bunga dadap.
Penyerbukan dengan bantuan kelelawar disebut sebagai kiropterogami, memiliki ciri bunga menghasilkan nektar, memiliki warna menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Contohnya adalah tanaman kaktus. Penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami, ciri-cirinya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putih yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sarinya sulit bertemu dengan putih sehingga sulit melakukan penyerbukan sendiri. Contohnya pada bunga vanili dan anggrek. Setelah tadi kita membahas perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami antara lain ada spora, kemudian tunas, tunas adventif, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, akar tinggal atau rizoma, kemudian geragi atau stolon. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Kemudian yang berkembang biak dengan tunas adventif ini yang berasal dari daun adalah cocor bebek dan begonia. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang. Kemudian yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya adalah wortel. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis contohnya adalah bawang merah, kemudian bawang putih, bunga bakung. Dan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma contohnya jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Kemudian geragi atau stolon contohnya adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, antara lain jangkok, setek, menyambung atau mengenten, merunduk, menempel atau okulasi. Cangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman dikotil. Contohnya jambu, mangga, durian, dan lain-lain. Langkah-langkah mencangkok. Yang pertama adalah pilihlah salah satu dahan yang berukuran sedang, tidak terlalu muda dan tidak terlalu besar. Kemudian dahan dikupas sepanjang 15-20 cm sampai terlihat bagian putihnya secara menyeluruh. Dahan diberikan lapisan tanah berhumus secukupnya. Kemudian dahan dengan lapisan tanah dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa supaya tanah tidak terlepas dari dahan. Yang berikutnya, apabila setelah 10-20 hari daun pada dahan tersebut tidak layu dan tumbuh akar yang cukup, maka dahan tersebut dapat dipotong. Kemudian tanam dahan tersebut di pot ataupun di tanah. Selanjutnya adalah setek. Setek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menanam potongan batang tumbuhan induk. Contohnya adalah batang ketela pohon, mawar, dan tebu. Langkah-langkah setek batang. Yang pertama adalah potong bagian batang atau dahan yang ingin dijadikan tanaman baru. Kemudian, tanam dahan yang dipotong tadi ke dalam pot atau tanah yang subur. Selanjutnya, siram tanaman secara berkala dan jangan terlalu banyak. Berikutnya adalah menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman sejenis untuk mendapatkan sifat-sifat unggul dari tanaman. Contoh, mangga, durian, dan kopi. Langkah-langkah menyambung batang. Yang pertama, siapkan pisau yang bersih dan steril untuk mengurangi infeksi pada batang tumbuhan yang akan disambung. Yang kedua, sisakan sedikit saja daun pada bagian batang atas pohon yang akan disambungkan untuk mengurangi proses penguapan. Yang ketiga, potong batang atas dengan bentuk V dan belah batang bawah dengan ukuran 5-10 cm.
Yang keempat, sambungkan batang atas dengan batang bawah pada posisi yang kuat dan pas. Yang kelima, ikat dengan tali atau plastik agar posisi sambungan tidak berubah, karena jika bergerak-gerak selama proses penyambungan akan membuat gagal. Yang terakhir, tunggu perkembangannya selama 2-4 minggu. Berikutnya adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tanaman dengan merundukkan batang ke tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya adalah melati dan alamanda. Langkah-langkah merunduk, yang pertama adalah rundukkan cabang tumbuhan. Yang kedua adalah tanam cabang tumbuhan tersebut. Yang ketiga, potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan setelah tumbuh akar. Kemudian tanam hasil rundukan tersebut. Berikutnya adalah menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan bagian kulit pohon yang mempunyai mata tunas kepada tanaman lain sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Teknik dasarnya yakni penempelan atau penggabungan batang bawah dengan batang bagian atas. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara menempel atau okulasi adalah mangga, rambutan, dan durian. Langkah-langkah menempel atau okulasi adalah: yang pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Yang kedua, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Yang ketiga, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Dan yang keempat, potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.